Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rara Bercerita. Untuk kisah kali ini, kita akan membahas tentang sebuah kisah tentang sebuah rumah tangga. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Seperti apa dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pernikahan seharusnya menjadi awal dari kehidupan baru yang penuh kebahagiaan bagi sepasang suami istri. Namun, bagi Dian, pernikahannya dengan Eko terasa berbeda. Ia tidak hanya menikah dengan pria yang dicintainya, tetapi juga harus berbagi rumah tangganya dengan Bu Sari, ibu mertuanya. Dian dan Eko menikah setelah berpacaran selama 3 tahun. Saat itu, Dian yakin bahwa Eko adalah pria yang tepat untuknya. Ia mencintai lelaki itu bukan hanya karena ketampanannya, tetapi juga karena sikapnya yang lembut dan penuh perhatian. Namun, satu hal yang sejak awal menjadi bahan diskusi mereka adalah keputusan untuk tinggal bersama ibu mertua setelah menikah. "Ibu sudah tua, Dian. Aku anak satu-satunya. Aku nggak tega meninggalkannya sendirian," ucap Eko saat mereka sedang membicarakan masa depan sebelum menikah. Saat itu, Dian berpikir bahwa ini bukan masalah besar. Ia percaya dirinya bisa beradaptasi dan menjadi menantu yang baik. Ia juga berpikir, selama ia dan Eko saling mencintai, semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi ternyata kenyataan jauh dari harapan. Di awal pernikahan, Dian berusaha keras menjadi istri dan menantu yang baik. Ia bangun lebih pagi untuk membantu Bu Sari memasak, membersihkan rumah, dan memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, Dian mulai merasakan beban yang semakin berat. Ia merasa seperti tinggal di rumah orang lain, bukan di rumahnya sendiri. Segala hal harus sesuai dengan aturan mertuanya. "Dian, kalau masak jangan terlalu banyak garam. Suami kamu nggak suka asin," tegur Bu Sari saat pertama kali Dian memasak untuk keluarganya. Saat itu Dian hanya tersenyum dan mengangguk. Namun, lama-kelamaan, hampir semua hal yang ia lakukan dikritik. Mulai dari cara memasak, cara mengatur keuangan, bahkan cara Dian berbicara pada Eko. "Jangan terlalu manja sama suami, nanti dia bosan. Laki-laki nggak suka istri yang banyak minta perhatian," kata Bu Sari suatu hari. Dian mulai merasa tidak bebas menjadi dirinya sendiri. Segala gerak-geriknya selalu diawasi. Dan setiap keputusan yang ia buat selalu dipertanyakan. Salah satu hal yang paling menyakitkan bagi Dian adalah ketika Eko tidak pernah membelanya. Suatu malam, setelah seharian lelah bekerja dan mengurus rumah, Dian duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Bu Sari tiba-tiba datang dan berkata, "Dian, perempuan itu harusnya nggak malas-malasan di depan suami. Lebih baik kamu buatkan teh untuk Eko." Dian terkejut. Ia ingin menjelaskan bahwa ia hanya beristirahat sebentar setelah seharian bekerja. Tapi sebelum ia sempat berbicara, Eko sudah lebih dulu menyahut, "Iya, Ma. Dian kadang memang harus diingatkan." Hati Dian terasa perih. Ia merasa seakan semua usahanya tidak dihargai. Seakan dirinya bukan seorang istri, melainkan hanya seseorang yang harus selalu menuruti perintah. Setiap keputusan dalam rumah tangga Dian selalu harus melewati persetujuan Bu Sari. Salah satunya adalah ketika Dian mengusulkan untuk tinggal di rumah sendiri. "Mas, gimana kalau kita cari rumah sendiri? Aku cuma pengen kita punya tempat yang lebih privat," ujar Dian suatu malam. Namun, sebelum Eko sempat menjawab, Bu Sari sudah langsung menimpali. "Kamu mau pisahin aku dari anakku sendiri? Setelah sekian lama aku besarkan dia, kamu mau ambil dia dariku?" Eko terdiam. Ia menatap Dian dengan raut wajah yang seakan mengatakan, "Maaf, aku tidak bisa." Malam itu Dian menangis dalam diam. Ia mulai sadar bahwa pernikahannya tidak hanya milik dia dan suaminya. Ada pihak ketiga dalam rumah tangga mereka, dan sayangnya, pihak ketiga itu lebih berkuasa daripada dirinya. Pagi itu Dian duduk di meja makan sambil menyeruput teh hangat yang baru saja ia buat. Ia berharap bisa menikmati waktu tenang sejenak sebelum memulai rutinitas hariannya. Namun ketenangan itu langsung terganggu saat Bu Sari duduk di seberangnya dan mulai berbicara. "Dian, sudah berapa bulan kalian menikah?
Kok belum ada tanda-tanda hamil? Tanyanya dengan Diana menyelidik. Dian terkejut. Ia baru saja menikah beberapa bulan. Dan tentu saja ia dan Eko belum terlalu memikirkan soal anak. Mereka masih ingin menikmati waktu berdua sebelum merencanakan kehadiran buah hati. Belum, Bu. Saya dan Eko masih ingin menabung dulu. Biar nanti pas punya anak kita sudah siap secara finansial, jawab Dian hati-hati. Namun Bu Sari hanya mendengus sinis. Apanya yang perlu disiapkan? Punya anak itu rezeki, jangan terlalu banyak perhitungan. Kalau kamu kelamaan nanti Eko bisa bosan loh. Perkataan itu menusuk hati Dian. Ia ingin menjelaskan bahwa semua ini harus dibicarakan bersama suaminya, bukan hanya keputusan satu pihak. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut, Eko datang dan mendengar percakapan mereka. Ibu benar Dian, aku juga sudah kepikiran soal anak. Lagi pula, kalau kita nunggu terlalu lama, nanti malah sulit dapat momongan, kata Eko sambil duduk di samping ibunya. Dian menatap Eko dengan kecewa. Mengapa semua keputusan tentang pernikahan mereka selalu ditentukan oleh ibunya? Setiap kali Dian ingin berdiskusi tentang sesuatu, selalu ada satu halangan besar. Bu Sari selalu lebih didengarkan oleh Eko. Suatu malam, Dian mencoba berbicara dengan Eko tentang keinginannya untuk mencari rumah sendiri. Ia merasa jika mereka tinggal terpisah dari Bu Sari, hubungan mereka akan lebih sehat dan harmonis. Mas, aku kepikiran soal rumah. Aku pengen kita punya tempat sendiri, supaya kita bisa lebih bebas dan belajar mandiri, ujar Dian dengan hati-hati. Eko yang sedang sibuk dengan ponselnya hanya melirik sebentar. Rumah sendiri? Emang kenapa Dian? Bukannya kita udah nyaman di sini? Dian menarik napas panjang. Mas, aku nggak bilang nggak nyaman, tapi aku merasa kita nggak bisa punya keputusan sendiri dalam pernikahan ini. Aku cuma pengen kita hidup lebih mandiri, itu aja. Namun, sebelum Eko sempat menjawab, pintu kamar mereka diketuk. Bu Sari masuk tanpa permisi dan langsung menyahut. Dian, kamu mau pisahkan Eko dari ibunya sendiri. Kamu nggak kasihan sama saya. Seperti yang sudah bisa ditebak, Eko langsung diam. Ia memandang ibunya, lalu menoleh ke arah Dian dengan wajah ragu. Dian, ibu cuma ingin yang terbaik. Aku juga nggak mau ninggalin beliau sendirian, jawabnya akhirnya. Saat itu Dian sadar, keinginannya tidak penting. Bagaimanapun juga, ibunya selalu yang nomor satu. Hari-hari berlalu, dan tekanan yang Dian rasakan semakin berat. Ia mulai merasa bahwa rumah tangganya tidak memiliki keseimbangan. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia mencoba mencari dukungan dari Eko. Namun justru mendapatkan respons yang membuatnya semakin terpojok. Suatu malam, setelah seharian bekerja dan mengurus rumah, Dian kelelahan dan memilih untuk beristirahat lebih awal. Namun, ketika ia hendak tidur, Bu Sari mengetuk pintu kamar mereka dan berkata dengan Diana tajam, Dian, kamu ini kok malas sih? Saya lihat seharian tadi nggak banyak gerak. Eko baru pulang kerja, masa nggak disiapkan minuman dulu? Dian terkejut, ia tidak malas. Ia sudah melakukan banyak hal hari ini. Bekerja, membersihkan rumah, memasak. Tapi bagaimanapun juga di mata mertuanya, semua yang ia lakukan selalu kurang. Ia menoleh ke arah Eko, berharap suaminya membela dirinya kali ini. Namun, Eko hanya tersenyum kecil dan berkata, Dian, mungkin kamu memang harus lebih perhatian. Ibu kan cuma ngasih saran buat kebaikan kita. Hati Dian semakin remuk, seakan semua usahanya tidak ada artinya. Mas, aku ini istrimu atau pembantu di rumah ini? Tanyanya lirih. Eko menatapnya dengan ekspresi bingung. Dian, jangan lebay deh. Ibu cuma peduli, kamu harusnya bersyukur ada yang mengarahkan. Saat itu, Dian merasa begitu sendirian. Bahkan suaminya sendiri tidak bisa melihat betapa sakitnya ia menjalani semua ini. Malam itu, Dian tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang penuh. Haruskah ia bertahan demi suami yang tidak pernah membelanya? Haruskah ia terus hidup dalam bayang-bayang mertuanya? Ia mencintai Eko, tapi sampai kapan ia harus mengorbankan dirinya sendiri? Dalam hatinya Dian mulai berpikir, mungkin sudah waktunya ia memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Beberapa hari setelah pertengkaran mereka, Dian mencoba untuk tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berubah. Eko semakin dingin.
Ia tidak lagi banyak berbicara dengan Dian. Pulang kerja, ia langsung menghabiskan waktu dengan ponselnya atau duduk bersama ibunya di ruang tamu. Jika Dian mencoba mengajaknya bicara, Eko hanya menjawab seperlunya, seolah ada jarak yang semakin melebar di antara mereka. Hingga suatu malam, saat mereka sedang makan malam bertiga, Bu Sari tiba-tiba berkata, "Dian, saya rasa kamu memang tidak cocok tinggal di rumah ini kalau terus membangkang. Kamu ini istri atau musuh suami sendiri?" Dian tersentak. Ia menatap Eko, berharap mendapatkan pembelaan. Namun, Eko hanya terdiam, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin membela istrinya. Saat itu, Dian merasa semakin tidak berdaya. Mengapa setiap kali ia ingin mempertahankan haknya sebagai istri, justru ia yang dianggap salah? Setelah malam itu, Dian tidak bisa tidur. Pikirannya kacau. Ia ingin rumah tangganya tetap bertahan, tetapi ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang mertuanya. Akhirnya dengan berat hati, ia mengambil keputusan besar. Esok harinya, saat Eko bersiap berangkat kerja, Dian mendekatinya dan berkata, "Mas, aku butuh waktu untuk sendiri. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku dulu." Eko yang sedang mengenakan dasi menoleh dengan ekspresi terkejut. "Kamu mau kabur, Nat?" "Aku nggak kabur, Mas. Aku cuma butuh ruang untuk berpikir. Aku ingin kita sama-sama introspeksi diri," jawab Dian dengan suara bergetar. Namun, sebelum Eko sempat menanggapi, suara Bu Sari langsung terdengar dari belakang mereka. "Lihat kan, saya sudah bilang, perempuan ini tidak tahu diri. Baru diuji sedikit sudah mau kabur. Saya kasihan sama kamu, Eko, punya istri yang tidak mau berjuang." Dian mengepalkan tangannya. "Bu, saya sudah berjuang. Tapi apakah ibu pernah memikirkan perasaan saya? Saya ini juga manusia. Saya juga punya hak untuk bahagia." Namun ucapan itu hanya dianggap angin lalu. Eko menghela napas berat lalu berkata dengan nada dingin, "Kalau kamu pergi, jangan harap aku akan menjemputmu kembali." Kata-kata itu menusuk hati Dian. Apakah pernikahan mereka benar-benar akan berakhir hanya karena ia meminta sedikit ruang? Namun Dian sudah mengambil keputusan. Ia tidak ingin terus terjebak dalam pernikahan di mana suaminya lebih memilih ibunya daripada istrinya sendiri. Dengan langkah berat, ia mengemas barang-barangnya dan pergi. Sudah lebih dari 2 minggu, Dian tinggal di rumah orang tuanya. Awalnya, ia berpikir bahwa jarak ini akan membuat Eko sadar dan mulai memperjuangkannya. Namun, nyatanya teleponnya sepi. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Tidak ada upaya dari Eko untuk menahannya. Saat ia melihat ponselnya, hanya ada beberapa pesan dari teman-temannya yang menanyakan kabar, tetapi tidak ada satupun dari suaminya. Ibunya yang menyadari perubahan sikap Dian akhirnya bertanya, "Nak, kamu masih mencintai Eko?" Dian terdiam. Pertanyaan itu menghantamnya lebih keras dari yang ia kira. Dulu ia begitu mencintai Eko, bahkan rela berkorban untuknya. Tapi kini, Aku tidak tahu, Bu," jawab Dian dengan suara pelan. Ibunya hanya tersenyum pahit, seakan mengerti bahwa ada sesuatu yang perlahan mulai pudar dalam diri putrinya. Suatu sore, Dian memutuskan untuk membuka Instagram setelah lama tidak menyentuh media sosial. Ia hanya ingin mengalihkan pikirannya. Namun, saat ia menggulir layar, jantungnya berdegup kencang. Di salah satu unggahan temannya, ada foto Eko yang sedang makan malam di sebuah restoran bersama Bu Sari dan seorang perempuan lain yang tidak ia kenal. Keterangan fotonya berbunyi, "Makan malam keluarga, selalu bahagia bersama orang tersayang." Dian menggigit bibirnya. Jadi sementara ia di sini mempertanyakan segalanya, Eko justru terlihat bahagia tanpa dirinya? Tangannya gemetar. Ia tidak tahu apakah ia lebih marah, kecewa, atau justru merasa lelah. Seketika, ingatannya kembali ke saat pertama kali ia dan Eko jatuh cinta. Saat dimana Eko selalu menggenggam tangannya erat dan berkata bahwa mereka akan melewati semua rintangan bersama. Tapi sekarang, mengapa rasanya ia adalah satu-satunya yang berjuang? Hari-hari di rumah orang tuanya terasa semakin hampa. Setiap kali Dian bangun pagi, ia selalu berharap ada pesan dari Eko. Sebuah tanda bahwa suaminya masih peduli, masih menginginkannya kembali. Namun, harapan itu semakin lama semakin pudar. Sebaliknya,
Yang ia temukan justru hal-hal yang membuat hatinya semakin goyah. Salah satu temannya yang mengetahui keadaannya mengiriminya pesan, "Dian, aku nggak tahu kamu sudah siap mendengar ini atau belum, tapi aku rasa kamu harus tahu. Aku lihat Eko tadi siang bersama perempuan itu lagi di mall." Seketika, tubuh Dian menegang. "Perempuan itu siapa?" tanyanya balik. "Aku nggak tahu pasti, tapi dari cara mereka bicara dan tertawa, sepertinya dia dekat dengan Eko." Dian merasakan dadanya sesak. Secepat itukah Eko menggantikannya? Setelah membaca pesan itu, Dian merasa ia harus mencari jawaban. Ia tidak bisa terus berada dalam ketidakpastian. Dengan tekad yang sudah bulat, ia menghubungi Eko. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, panggilannya dijawab. "Apa?" Suara Eko terdengar datar di ujung telepon. Dian menelan ludah. Ia ingin bertanya banyak hal, tetapi hanya satu yang keluar dari bibirnya. "Kita bisa bertemu?" Eko terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. "Besok, di kafe tempat biasa." Esoknya, ketika Dian tiba di kafe, ia melihat Eko sudah duduk menunggunya. Namun ekspresi di wajah suaminya bukanlah ekspresi seseorang yang merindukan istrinya. "Jadi, kamu ingin bicara apa?" tanya Eko tanpa basa-basi. Dian menarik napas dalam-dalam. "Aku cuma ingin tahu, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu nggak pernah mencoba menghubungiku, nggak pernah menanyakan kabarku. Sementara aku masih mencoba memahami semuanya, kamu malah..." "Malah apa?" potong Eko. Dian menggigit bibirnya. "Aku dengar kamu dekat dengan seseorang." Eko tertawa kecil. "Kamu pergi, Dian. Kamu yang memutuskan untuk meninggalkan rumah. Sekarang kamu berharap aku tetap diam menunggumu." Jawaban itu menyakitkan, tapi juga membuka matanya. Dian menatap mata Eko, mencari sesuatu yang bisa memberinya alasan untuk tetap bertahan. Namun yang ia lihat hanyalah seorang pria yang sudah berubah. Bukan lagi suaminya yang dulu. Setelah pertemuan itu, Dian pulang dengan hati yang hancur. Ia menangis semalaman, bukan hanya karena sakit hati, tetapi karena ia tahu bahwa jawabannya sudah jelas. Ia sudah berjuang, sudah mencoba bertahan. Tetapi jika hanya dirinya yang berjuang, lalu apa gunanya? Keesokan harinya, ia mengambil napas panjang dan mengetik pesan terakhir untuk Eko. "Mas, aku sudah memikirkan semuanya. Aku lelah berjuang sendirian. Jika kamu merasa lebih bahagia tanpaku, aku akan belajar untuk merelakanmu. Aku akan mengurus perceraian kita." Pesan itu terkirim. Tidak ada balasan. Namun, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Dian merasa ringan. Mungkin inilah saatnya berhenti bertahan dan mulai belajar melepaskan. Dian tahu bahwa perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Terkadang, melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi memberi diri sendiri kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Dan kali ini, ia memilih untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya, tetap di channel Rara Bercerita. Terima kasih.